Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Video ini adalah video ke-8 dari playlist membuat sistem informasi inventaris barang habis pakai. Di video kali ini kita akan fokus membahas tentang CRUD barang, khususnya pada tampil data. Oke, kita langsung saja mulai. Silahkan teman-teman nyalakan examnya, nyalakan Apache, dan juga nyalakan MySQL. Nah, kita buka dulu database. Kita ketik localhost, kemudian kita ke phpMyAdmin. Setelah itu kita buka database kita siibas_ci3, kemudian kita lihat, kita pilih di database, kemudian kita lihat desainernya, silahkan pilih yang ini. Nah, kemudian yang akan kita buat adalah tabel barang ini. Nah, tabel barang ini berelasi dengan tabel kategori dan tabel satuan. Oke, sekarang kita akan buka project kita dulu. Localhost _ siibas_ci3. Nah, kemudian silahkan teman-teman buka kode editornya kembali. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat CRUD kategori. Nah, di sini saya akan melakukan duplikasi kembali untuk kategori model. Jadi silahkan buka kategori model, kemudian kategori model akan saya save as, kemudian saya ubah namanya menjadi barang_model. Kemudian di sini kita akan ubah bukan kategori model, kelasnya yaitu barang model. Ini harus sama dengan nama file. Kemudian tabelnya tadi kalau kita lihat nama tabel kita adalah barang. Yang ini. Oke, kemudian kembali kita ganti menjadi barang. Nah, kemudian fungsi getAll ini akan saya tambahkan query. Sebenarnya bebas ya. Ini hanya kita mudah mengingat. Apakah ini pakai fungsi murni dari model di CodeIgniter atau tidak. Nah, query ini artinya kita akan membuat query sendiri. Nah, sekarang sebelum saya mereturn data dari database, di sini saya akan buat dulu variabel. Oke, saya akan buat variabel namanya query yang isinya akan berisi relasi dengan tabel kategori dan tabel satuan. Saya akan tulis select kemudian select barang titik bintang seperti ini. Ini artinya tampilkan semua kolom pada tabel barang. Kemudian koma,
Di sini dia berelasi dengan kategori. Saya tulis kategori titik, kita ambil nama barang dari kategori, nama underscore barang. Ini nama kolom. Kemudian satuan juga, dari tabel satuan kita ambil nama underscore satuan. Kemudian di sini saya spasi. Selanjutnya saya enter. Saya rapikan, saya majukan. Kemudian from dari tabel barang. Kemudian saya spasi lagi, enter. Dari tabel barang yang kita joinkan dengan tabel kategori, di mana yang dihubungkan yaitu pada tabel barang yang nama kolomnya kategori underscore ID. Spasi, kemudian enter lagi. Kemudian tabel barang juga saya hubungkan atau joinkan dengan tabel satuan, di mana yang dihubungkan dari tabel barang adalah barang, ini belum selesai, sorry, sama dengan di kategori itu kategori titik ID. Ini pastikan kasih spasi. Barang satuan underscore ID sama dengan di tabel satuan dihubungkan dengan kolom ID. Oke. Nah, seperti ini. Jadi hasil dari, ini kita coba aja dulu. Tampilkan semua kolom dari tabel barang dan juga kolom nama barang dari tabel kategori dan juga kolom nama satuan dari tabel satuan dari tabel barang yang dijoinkan dengan tabel kategori, di mana antara barang dan kategori dihubungkan dengan kolom kategori ID pada tabel barang dengan kolom ID pada tabel kategori. Dan juga tabel barang dihubungkan dengan tabel satuan, di mana kolom satuan ID pada tabel barang sama dengan kolom ID yang ada pada tabel satuan. Nah, kemudian ini kita ganti bukan get, tapi query. Oke, jadi fungsinya query. Nah, ini kita tidak pakai yang this underscore table. Yang kita pakai $query. Kita paste di sini. Nah, kita sudah punya query untuk mengambil semua data dari tabel barang yang sudah berelasi dengan tabel kategori dan tabel satuan. Nah, selanjutnya kita beralih ke silahkan buka dulu kategori controller kategori, karena ini akan kita save as juga supaya kita tidak buat kita duplikasi, tidak buat banyak controller lagi.
tidak mulai dari awal, silahkan buka kategori model, kemudian diffuse, buat folder yang namanya barang, kemudian kategori ini kita save as dulu ya, supaya kategorinya bertambah di sini. Oke, kita save as, klik file, save as, ubah namanya menjadi barang. Kita save. Nah, sekarang bertambah jadi barang.php. Ini harus kita ganti juga, harus sama dengan nama file, barang. Kemudian di construct kita butuh model satuan, model kategori, dan model barang. Nah, mungkin di video kali ini kita belum butuh menggunakan kategori model, tapi kita siapkan saja di construct. Oke, di sini kita akan duplikasi load model kategori model, kemudian kita ubah di sini menjadi di sini satuan model. Kemudian yang ini barang model. Oke, kita ke indeks. Ini bukan kategori, tapi barang. Ini bukan kategoris, tapi barang. Oke. Terus ini juga barang. Nah, yang ada bukan get all, tetapi get all query. Ini kita tambahkan get all query. Kemudian kita akan buat, tadi kita sudah buat ya, folder barang. Kemudian di sini kita ganti bukan kategori, tapi ini kita hapus dulu. Kategori yang di sini kita ganti jadi folder barang. Oke. Kemudian tunggu sebentar. Nah, kemudian kita akan duplikasi indeks ya. Jadi sekarang indeks di kategori. Oke. Create ini kita close dulu. Edit juga kita close. Silahkan buka indeks pada folder kategori. Kemudian kita save as index.php ini, tetapi kita save as ke dalam folder barang. Oke, pastikan aktif di indeks, kita save as, masuk ke barang, kemudian save. Nah, sekarang kita ubah dulu dari atas. Pertama master, oke. Di sini barang. Kemudian kita ganti di sini tulisannya barang. Yang ini tambah. Nanti di video berikutnya kita akan buat method create pada controller kategori. Nah, sekarang pada controller barang maksudnya. Kategori ganti jadi barang. Yang ini kita ganti barang. Kita ke bawah. Ini data
barang. Nah, ini biarkan saja untuk pesan sukses. Nah, yang sekarang kita akan pikirkan apa yang akan kita tampilkan. Coba kita lihat database kita. Kita akan tampilkan gambar, nama barang, kemudian kategori, kemudian stok, kemudian satuan. Oke. Kemudian aktif atau tidak aktif. Gitu ya. Created ad-nya tidak usah ditampilkan di tabel. Kita ke sini. Jadi kolom kedua setelah nomor kita kasih gambar. Ini nama barang. Kemudian di sini setelah nama barang kategori. Setelah kategori stok. Setelah stok itu kategori stok satuan. Oke. Satuan, kemudian status ya. Maksudnya status aktif atau tidak aktif. Kita kasih status. Oke. Nah, ada aksi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tadi kita kirim barang, bukan kategori. Nah, ini kita ganti barang. Kemudian setiap datanya kita pindahkan ke barang. Satu persatu. Oke. Nah, kemudian kategori, semua kategori ini kita ubah jadi ini barang. Ini juga barang. Oke. Khusus gambar, di dalam sini kita buat image ya. Kalau gambar itu bukan tulisan, tapi gambarnya. Pertama, kita pastikan buat tag image yang kita ambil dari base_URL. Nah, kita ambil kemana nih? Barang. Nanti kita akan buat folder namanya upload ya. Upload. Jelasnya ini bukan controller. Jadi kita mengambil data barang di dalam folder upload, kemudian di dalam folder barang. Kemudian di dalam folder barang kita ambil nama gambarnya. Kita sambung dengan nama gambar yang ada di tabel. Oke, jadi kita bisa tulis $barang. Kemudian di sini gambar. Oke. Bentar kita lihat. Nama kolomnya image, bukan gambar. Oke, kita ganti, sorry. Ini image. Kemudian ini kita hapus. Kemudian setelah itu tadi nama barang kategori. Ini oke, kita duplikat saja. Nama barang kategori, kemudian duplikat lagi di sini stok,
kemudian duplikat lagi di sini satuan, kemudian duplikat lagi, duplikat ini kan tidak kita pakai. Di sini barang, ini barang, kemudian nama kolomnya apa ya? Is aktif. Oke, is underscore aktif. Oke. Kemudian kita tulis seperti ini, is aktif. Kita buat seperti ini. Kita buat tombol dulu. Di sini kita buat tombol ya. Button, kemudian kita kasih tipenya button juga. Kemudian kita kasih tampilan tombol btn, kemudian tombolnya warna hijau, kemudian tombolnya kita buat melingkar, rounded. Kemudian biar kecil tombolnya kita kasih btn sm. Tulisannya di sini kita kasih aktif. Huruf kecil aja. Kemudian kita bikin yang satu lagi. Button tapi di sini danger. Danger kemudian tidak aktif. Oke. Di sini kita hapus dulu deh. Kita bikin kondisi PHP, buka PHP, kemudian tulis jika barang is underscore aktif nilainya sama dengan 1, maka tampilkan yang aktif. Ini buka PHP lagi. Di sini tutup dulu untuk pembuka ini. Kemudian kita tulis else, buka. Selanjutnya di sini kita tutup lagi di bawah. Buka PHP, titik koma kita hapus. Penutup untuk pembuka else. Oke, kita save dulu. Kalau is aktif nilainya sama dengan 1, maka tampilkan tombol ini. Jika bukan 1, maka tampilkan tombol yang ini. Selanjutnya ini kita hapus dulu ya, kategori updated. Kemudian kita hitung kembali. Ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kolom ke-7, kolom ke-8. Di atas kita punya 8 juga enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kita punya 8. Kemudian di sini oke. Di sini kita buat tombol hapusnya tidak kita taruh di sini nanti. Oke.
Nanti kita akan arahkan, kita buat tombol namanya detail. Nah, setelah itu kita arahkan nanti ketika diklik tombol detail mengarah ke barang, controller, barang, kemudian method detail yang mengirimkan nilai dari ID barang. Oke. Ini warnanya bukan sukses. Saya maunya warning seperti ini. Oke, kita coba cek. Kita save. Kemudian coba kita ke sidebar. Karena kita punya menu barang di sana. Cari views, kemudian cari layout. Buka sidebar.php, kita ke menu barang. Nah, ini menu barang. Di sini saya akan rapikan dulu. Nah, di tag A nanti mengarah ke, kita buka php echo base_URL yang mengarah ke barang. Ini otomatis mengarah ke metode index. Selanjutnya, agar menu ini aktif, kita tambahkan kelas. Ini kita copy saja. Kita copy mulai dari sini sampai sini ya. Sebelum titik koma. Ini saya copy. Nah, saya paste di isian kelas di sini. Tapi bukan kategori. Saya blok yang kategori, kemudian Ctrl D, dan ganti menjadi barang. Oke, save. Kita coba kembali ke projectnya, kita refresh dulu. Oke, masuk ke barang. Oke, tidak ditemui kolom yang namanya nama barang. Oh, sorry. Tidak ada nama barang pada tabel kategori. Kita salah tulis kayaknya. Silahkan ke model. Nama kategori harusnya ini. Bukan barang. Kategori. Kita save. Kalau barang memang kategori ID. Siap. Oke, kita refresh dulu. Nah, tidak ada error. Ini artinya berhasil ya. Nanti ketika datanya bertambah, nanti akan muncul di sini. Oke. Nah, jadi sampai di sini dulu proses CRUD khususnya pada tampil data atau atau read. Nanti di video sebelumnya, di video selanjutnya nanti kita akan sambung lagi dengan materi tambah data atau create. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Dan jika ada pertanyaan terkait video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Andi Iqbal.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.